Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unima dari Info untuk Indonesia dan peradaban dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Yayasan Khairiyah Hasim Seblak Jombang, seluruh santri, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah, dan seluruh pemirsa yang mengikuti pengajian Ramadan online di rumahnya masing-masing. Semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah, inayah oleh Allah, dan bisa mengikuti pengajian Ramadan online ini sampai habis. Satu hal yang sangat penting di dalam pengajian Ramadan ini, kita sudah kehadiran satu tokoh NU, penggerak NU. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Sekarang beliau menjabat Rektor Unisma 2 periode. Periode yang kedua sudah 1 tahunan, Prof? 1 tahunan. Dan beliau juga Ketua Asosiasi Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia. Beliau juga Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Artinya beliau ini tidak hanya, kalau kita ngomong tenarnya, tidak hanya di Unisma, tapi sudah se-Indonesia dan mendunia lah, Prof. ini. Dan beliau juga penulis buku, banyak beberapa tulisan-tulisan tentang pendidikan Islam, tentang ilmu, tentang budaya, dan tentang penelitian, banyak sekali yang sudah diterbitkan. Dan ini menjadi satu menjadi penyemangat kita semua sebagai santri untuk bisa mengikuti beliau bagaimana menjadi penulis dan menjadi rektor dan pemimpin di masa sekarang ini. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kajian Ramadan pada hari ini akan membincangkan tentang ilmu, budaya, dan peradaban. Kalau kita membicarakan tentang ilmu, itu pasti suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang santri, apalagi santri. Dan budaya itu akan menjadi baik kalau ilmunya juga bagus. Budaya tidak akan baik kalau tidak punya ilmu, apalagi membicarakan peradaban. Nah, hal-hal ini, peradaban ke depan itu tidak hanya peradaban tentang intelektual, tapi peradaban tentang ilmu, pengetahuan plus spiritualitas. Nah, ini yang akan dibincangkan, akan diulas oleh Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Oleh karenanya, waktu kami persilahkan Bapak. Baik. Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya muliakan
para pengasuh Pondok Pesantren Seblak Jombang, para asatidz wal asatidah, para santri dan masyarakat yang mengikuti pengajian pada kesempatan hari ini melalui online, dan saudara moderator, Pak Imam yang saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah di kesempatan bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, berikan kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, untuk sharing tentang ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa rahmat, membawa nikmat melalui silaturahmi pada kesempatan ini. Amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah, ini ketepatan saya sebagai alumni Madrasah Aliyah Seblak Jombang dan sekaligus juga alumni Pondok Pesantren Seblak dan Tebu Ireng Jombang, ingin berbagi pengalaman dan membicarakan tentang ilmu, budaya, dan peradaban. Sungguh tema ini cukup menarik untuk bisa kita bahas dan kita renungkan bersama-sama di bulan suci Ramadan ini. Karena budaya dan peradaban muaranya adalah dari ilmu pengetahuan. Oleh karenanya tadi Mas Imam menyampaikan kalau budaya ini akan tergantung kepada sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh manusia. Betul. Kalau ilmu yang dimiliki oleh manusia itu adalah ilmu yang akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya, bukan hanya Indonesia tapi dunia, maka budaya dan peradaban itu juga akan bagus. Tapi kalau ilmunya terbatas, maka perkembangan budaya dan peradaban juga akan sangat terbatas. Oleh karenanya, apa sih sesungguhnya ilmu itu? Jadi ilmu adalah sebuah pengetahuan terhadap sesuatu yang sifatnya general. Pengetahuan terhadap sesuatu yang sifatnya general. Bisa ilmu umum, bisa ilmu agama, bisa ilmu ekonomi, bisa ilmu budaya, bisa sains, bisa teknologi, bisa politik, bermacam-macam, bisa sosiologi, bermacam-macam. Agama pun juga macam-macam. Ada akidah, ada akhlak, ada syariah, ada sejarah, ya. Bermacam-macam ilmu itu. Nah, para santri dan pemirsa pengajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Khairiyah Hasim Pesantren Seblak Jombang yang dirahmati oleh Allah. Bicara tentang ilmu tidak serta-merta, tetapi sumber-sumber dari ilmu pun juga harus kita ketahui. Jadi, ilmu itu bisa bermuara dari ayat-ayat nakliyah, ayat-ayat yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tapi ada pula ilmu itu yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah, yang bersumber dari seluruh fenomena yang telah diciptakan oleh Allah di atas bumi ini, fenomena alam. Itu juga menjadi ilmu. Ini juga termasuk sumber daripada ilmu. Jadi ada fenomena kauniyah, segala apa yang telah diciptakan oleh Allah di atas bumi ini adalah sumber daripada ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah bisa bermuara dari ayat-ayat nafsiyah, tanda-tanda tentang bagaimana gejala sikap dan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini. Ini juga bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Bisa muncul ilmu psikologi, bisa. Betul. Kejiwaan. Nah, ilmu-ilmu ini tidak serta-merta kemudian adanya satu ilmu, tetapi ilmu ini melalui satu kajian-kajian yang mendalam, kajian-kajian mendalam, sehingga muncul yang disebut dengan bidang-bidang ilmu. Ada ilmu agama, di situ ada akidah, ada akhlak, misalnya saja, ada syariah. Syariah pun juga bermacam-macam, ada waris, ada juga toharoh, misalnya saja, ada munakahat, dan bermacam-macam. Itu pentingnya untuk mengklasifikasi tentang
ilmu itu sendiri. Begitu juga kalau seseorang itu melakukan satu kajian-kajian terhadap fenomena kauniyah, maka akan muncul yang disebut dengan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geologi, kedokteran bisa jadi juga. Nah, ilmu kedokteran ini nanti akan masuk kepada ketika seseorang melakukan kajian-kajian terhadap fenomena nafsiyah. Yaitu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh sikap dan perilaku manusia, itu akan bisa menghasilkan ilmu, misalnya saja ilmu sosiologi, ada ilmu ekonomi, ada ilmu kedokteran misalnya saja, dan bermacam-macam ilmu itu sendiri. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, karena ada prosedurnya. Untuk menggali ilmu pengetahuan itu ada prosedurnya. Misalnya saja santri mau mempelajari Al-Quran, maka harus memahami ilmu tajwid misalnya saja, harus memahami ilmu bahasa Arab, harus memahami ilmu tafsir, harus memahami ilmu mantek, harus memahami ilmu ma'ani, ilmu balaghah, dan bermacam-macam itu untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi betapa kompleksnya di dalam pengembangan ilmu itu sendiri. Maka dari itu kunci utamanya adalah kemampuan seseorang untuk menguasai metodologi atau metode untuk mengkaji ilmu itu sendiri. Jadi tadi sudah saya sebut, kalau kita mau mempelajari ilmu Arab atau kitab misalnya saja, ya pelajarilah di situ ilmu alat ya, alatnya, nahwu, sorob, ada nahwu, ada sorob misalnya saja, bahkan juga memahami tentang qawaidul fikihnya misalnya, dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Bahasanya juga harus diperkuat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mempelajari tentang ilmu yang bersifat kauniyah misalnya saja, fenomena nafsiyah, itu kita harus melakukan kajian-kajian ilmiah, tapi bukan berarti agama itu tidak lepas dari kajian-kajian ilmiah, tetap saja prosedurnya tetap sama. Jadi untuk melakukan kajian ilmu itu, kajian ilmiah ini tetap disandarkan kepada agama. Selalu didasarkan pada agama, cuma agama nanti dihadirkan pada posisi boleh dan tidaknya. Jadi tidak tiba-tiba langsung kita menjustifikasi terhadap segala sesuatu dengan ilmu agama, jangan dulu, karena ada prosedur ilmiah. Apa ilmiah itu? Maka ilmiah kita mengenal yang dikategorikan ilmiah adalah logis, empiris, dan sistematis. Nah, untuk menggali itu semuanya, maka prosedurnya adalah tekniknya kita melakukan observasi, kita interview, bahkan ada dokumen-dokumen yang bisa kita jadikan sebagai sumber di dalam pengembangan ilmu itu sendiri. Jadi tidak serta-merta. Maka dari itu para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu begitu luas. Bahkan air lautan digunakan untuk tinta saja untuk menulis segala hal yang ada di muka bumi ini, tidak cukup. Maka dari itu tidak cukup dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan itu di suatu tempat tertentu. Kita harus setinggi-tingginya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk mencari satu kebenaran. Dan kebenaran yang kita peroleh juga selalu kebenaran nisbi, kebenaran hakiki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali Prof. Betul. Ini pembahasan tentang ilmu ini tidak ada habisnya. Betul, ini betul sekali. Kalau satu sesi ini sebenarnya tidak cukup. Iya. Ini nanti akan butuh banyak sesi membicarakan tentang ilmu. Betul, betul sekali. Saking pentingnya ilmu, Prof. Betul. Ini di dalam Al-Qur'an awal ayat turun itu tentang Iqra. Iqra, betul. Nah, ini ada korelasinya atau betul. Tidak? Iqra itulah yang sebetulnya memberikan inspirasi kepada kita semuanya, agar supaya kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga harus memahami isi Al-Quran. Kita juga harus membaca terhadap lingkungan kita. Kita harus membaca terhadap gejala-gejala yang diakibatkan oleh alam, termasuk wabah COVID seperti sekarang ini pun juga kita harus membaca. Kenapa Allah memberikan ujian dengan wabah COVID seperti sekarang ini?
bisa jadi hamba Allah yang kurang begitu cinta terhadap keluarganya, sekarang menjadi cinta, sering meninggalkan keluarga. Sekarang dia harus berdekatan dengan keluarga. Dia harus berdoa bersama dengan keluarga. Kemudian dia bisa bekerja bersama dengan keluarga. Begitu. Kemudian dia bisa melaksanakan hal-hal yang menyenangkan dengan keluarga di rumah di situ. Nah, ini semuanya adalah memberikan sebuah itibar dalam kehidupan kita ini, bahwa segala sesuatu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil positifnya, sembari kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya wabah Covid ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Kita tetap akan cinta kepada keluarga, tapi kita juga akan bisa leluasa kembali untuk bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih luas, lebih leluasa lagi, dan kita bisa kesana kemari untuk membangun budaya dan peradaban. Nah, Ma'asyiral muslimin sekaligus para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau di dalam pengembangan ilmu, ini tidak akan bisa lepas dari kemampuan seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala membekali manusia itu dengan akal. Tapi sebelum akal itu manusia dibekali, yaitu yang disebut dengan ghorizah, naluri, potensi yang ada pada diri manusia sejak lahir itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi untuk mengesahkan Tuhan, potensi untuk berbuat baik, potensi untuk melindungi diri dan melindungi orang lain, potensi untuk kerjasama, potensi untuk kasih sayang, dan lain sebagainya. Itu sudah Allah berikan pada diri manusia. Ini potensi dasar yang disebut dengan fitrah mukhallaqah. Jadi Allah memberikan bekal pada manusia dengan fitrah mukhallaqahnya. Tapi Allah juga tidak membiarkan manusia supaya bisa terpelihara fitrah mukhallaqahnya, maka disitulah Allah turunkan yang disebut dengan fitrah munazzalah yang berupa Al-Quran maupun Al-Hadis, yang ini diharapkan mampu membimbing kehidupan manusia agar supaya kehidupan manusia tetap terpelihara fitrahnya itu. Ya, Prof. Itu. Ini ada hal ini sangat akan terus menarik ketika dikaji, mulai dari fitrah manusia, fitrah beragama, setelah itu dengan adanya akal nanti akan muncul ilmu. Betul. Dan nanti bagaimana sebenarnya ilmu dengan budaya. Betul. Budaya itu seperti apa dan nanti hubungannya seperti apa dengan ilmu. Tapi sebentar lagi, Prof, ini kita akan jedah terlebih dahulu. Para santri tetap bersabar, tetap tenang untuk terus kita mengikuti pengajian Ramadan dengan Pondok Pesantren Seblak Jombang. Universitas Islam Malang, Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma, Tariku, untuk Indonesia, dan peradaban dunia. Hibin, para pecinta ilmu, para santri, kita kembali lagi di sesi yang kedua. Tadi kita sempat membicarakan tentang fitrah manusia, fitrah beragama, fitrah bertauhid, dan bagaimana nanti memunculkan adanya akal dan munculnya ilmu. Dan sebenarnya ilmu dan budaya ini seperti apa ini, Prof? Ya, sebelum kita berbicara tentang budaya dulu, supaya dipahami oleh para santri dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan kajian-kajian ilmu ini sebetulnya tidak ada monopoli. Ilmu itu adalah liberal.
ilmu itu bisa dikembangkan oleh siapapun dan diperoleh oleh siapapun. Orang muslim punya peluang untuk mengembangkan ilmu. Orang sekuler juga punya peluang untuk mengembangkan ilmu. Orang ateis sekalipun juga punya peluang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang membedakan satu sama lain itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang hanya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di hadapan Allah. Bagi orang ateis, silakan saja untuk mengembangkan ilmu. Orang sekuler juga silakan untuk pengembangan ilmu. Tapi yang membedakan takwa itu tadi. Yang membedakan adalah takwa. Tapi bagi mereka, ilmu pun juga bisa memberikan manfaat pada orang lain kan? Bisa memberikan manfaat pada orang lain. Nah, oleh karenanya, para santri yang dirahmati oleh Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu ini adalah menjadi kunci untuk membangun sebuah budaya. Karena apa? Internalisasi ilmu, ada proses internalisasi, misalnya saja pengamalan ilmu ini mulai dari transfer of knowledge, gitu ya, sampai kepada bagaimana pemahaman terhadap ilmu itu tadi, bagaimana mengamalkan ilmu. Ini sudah menjadi masuk pada budaya, sudah masuk pada budaya. Dari ilmu itu masuk dari budaya. Betul. Nah, ini semuanya adalah bermuara dari ilmu, kemudian membangunlah sebuah budaya di situ, gitu. Ini semuanya adalah bermuara dari ilmu pengetahuan. Nah, misalnya saja kita ini untuk mendapatkan ilmu itu kan melalui beberapa tahapan. Betul. Yang dikatakan ilmu itu bermuara dari pengetahuan seseorang. Setelah pengetahuan, maka akan muncul pemahaman. Setelah muncul pemahaman, akan muncul pengertian. Setelah dia mengerti, maka di situ dia melakukan aksi nyata. Jadi mengamalkan. Untuk aplikasi ini, betul, itu ada rentetan, gitu. Ada rentetannya. Jadi tidak serta merta. Jadi ada pengetahuan. Jadi unsur pertama yang disebut tadi, saya katakan, seseorang untuk menyelamatkan fitrahnya, maka dia harus juga melalui yang disebut dengan hawas, indra manusia. Nah, indra ini adalah al-khawas abwabul ma'rifat. Jadi al-khawas abwabul ma'rifat, indra manusia itu adalah pintu dari segala macam ilmu pengetahuan. Nah, tetapi ini nggak cukup dengan sekedar indra, hanya pengetahuan melalui indra, maka juga harus melalui akal. Nah, akal inilah yang kemudian menggunakan prosedur-prosedur ilmiah tadi. Jadi dia bisa melogikakan ini benar atau salah, ini terbukti atau tidak, misalnya saja. Dan dia menggunakan suatu tahapan-tahapan yang runtut, yang sistematis, gitu ya. Ini menjadi ilmuwan itu karena melakukan hal-hal seperti ini, gitu ya. Dia punya tahapan-tahapan itu. Sehingga kalau seorang yang berilmu, ketika dia mendapatkan informasi dari manapun, misalnya saja ada informasi yang negatif, jangan serta-merta langsung diterima. Dia harus lakukan satu penelusuran dulu. Jadi harus ada islah lebih dahulu, ada penelusuran lebih dahulu, baru nanti akan dilihat ini benar atau salah. Apalagi sekarang di era Internet of Things, itu di era 4.0, ini adalah hoax itu di mana-mana, dan kita perlu hati-hati sekali untuk menyikapi hal yang seperti itu. Nah, ini semuanya tidak akan bisa lepas dari rentetan tadi. Ada ghorizah, ada hawas, ada akal. Jadi 4. Tapi setelah itu ada ad-din, ada agama. Yang agama inilah sesungguhnya yang memberikan satu nuansa kebenaran di dalam kehidupan, atau yang menjamin terhadap kebenaran dalam kehidupan kita itu. Nah, para santri yang dirahmati oleh Allah, kenapa para ilmuwan, misalnya saja pada 1.0 misalnya saja, pada abad ke-17, ke-18, pada saat itu telah ditemukan yang disebut dengan mesin uap, dan pada saat itu mengganti tenaga manusia
revolusi industri yang pertama. Ditemukannya mesin uap pada saat itu, sehingga sekian manusia berhenti bekerja, kemudian diganti dengan mesin. Kemudian manusia mulai beralih untuk bercocok tanam dan lain sebagainya pada saat itu. Ini satu budaya. Jadi pergeseran budaya dan peradaban. Nah, nanti peradabannya seperti apa sesungguhnya? Karena peradabannya adalah bagian dari kebudayaan. Jadi endingnya dari budaya ini adalah peradaban itu. Ya, peradaban itu ya berupa mesin, berupa bangunan, misal saja seperti Candi Borobudur, ada miniatur-miniatur benteng yang telah dibangun oleh para pendahulu, itu adalah peradaban-peradaban. Ini bermuara dari ilmu, sehingga ilmu ini wujudnya sebagai sebuah budaya. Jadi internalisasi ilmu yang kemudian diimplementasikan secara nyata melalui satu proses interaksi dengan sesama manusia, sehingga di situ akan memunculkan sikap solidaritas di antara manusia. Jadi misalnya saja bangunan-bangunan, apakah Masjidil Haram, apa Masjid Nabawi misalnya saja, atau museum besar, atau mungkin bangunan-bangunan yang sangat monumental, itu semuanya adalah adanya satu sinergisitas antar manusia satu dengan yang lain. Karena dia punya ilmu. Nah, ilmu ini kemudian disinergikan satu sama lain, wujudlah satu bangunan, dan bangunan itulah menjadi bagian dari peradaban. Jadi itu bangunan dari itu bagian dari kebudayaan itu sendiri. Ya, ini berarti ini kan kalau kita melihat di Indonesia itu banyak budaya-budaya yang ada. Dan ini terus dilestarikan oleh masyarakat. Nah, bagaimana kita melihat ini adalah budaya yang sesuai dengan fitrah atau sesuai dengan agama, din tadi itu, betul, dan mana yang tidak? Betul, dah. Itu akan dikembalikan lagi nanti kepada mulai dari input, perencanaan apa itu, niatnya seperti apa dulu. Niatnya ini membangun segala sesuatu ini untuk kemanusiaan, mencari ridho Allah atau tidak, begitu. Dan niat inilah yang sesungguhnya yang menjadi starting point. Innama yub'asuna soalan niyatihim, bahwa segala sesuatu itu dibangkitkan dari niatnya, gitu ya. Jadi segala perbuatan amal seseorang itu akan dibangun dari niatnya. Nah, contoh misalnya saja satu budaya yang telah berkembang di negara kita, misalnya saja ada istighosa, ada tahlil, misalnya saja ada sholawatan. Bahkan ketika ada orang meninggal, misalnya zaman dulu ketika ada orang meninggal itu banyak tetangga-tetangga yang datang, apalagi jenazah itu misalnya harus menginap semalam, itu di masyarakat yang masih jahiliyah pada saat itu ya, itu bahkan juga dilakukan semacam apa ya, ritual gitu kan? Bukan ritual, tetapi itu apa namanya, yang orang itu kadangkala main apa itu, main dadu, main judi ya, main judi, remi gitu ya, dan yang lain-lain dan lain sebagainya itu. Malamnya itu yang dilakukan, bukan kok membaca kalimat-kalimat thayyibah, tapi ini tergerus. Ini sedikit demi sedikit, lambat laun sudah hilang ini. Justru yang dilaksanakan sekarang adalah dengan tahlil, dengan membaca Al-Quran, gitu ya. Kemudian mensolati, misalnya saja di situ, mendoakan. Ini adalah satu budaya yang dari waktu ke waktu mulai bergeser. Jadi termasuk dulu kita mengenal zaman apa? Zaman batu, gitu ya. Kemudian zaman besi. Nah, sekarang lagi ini zamannya apa ini? Milenial ini. Sekarang ini zamannya adalah zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Nah, ini semuanya adalah mengalami satu pergeseran terus-menerus ini. Jadi budaya dengan peradaban ini tidak bisa lepas, termasuk dengan ilmu pengetahuan itu tadi. Maka kenapa masyarakat misalnya saja dulu dengan sekarang itu berbeda? Dulu gotong royongnya begitu kental sekali.
persatuannya begitu luar biasa satu sama lain ya. Karena apa? Pemahaman mereka terhadap atau pengetahuan mereka terhadap nilai-nilai agama itu begitu kuat. Pemahaman mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu begitu kuat. Sehingga terjadilah gotong royong antar manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, termasuk ketika seseorang memahami terhadap ilmu seni misalnya saja, maka ada seni wayang misalnya saja, ada seni dangdut misalnya saja, ada pop misalnya saja, nah, ada seni Islami misalnya saja. Ini tidak akan bisa lepas dari ilmu. Dan ini ketika sudah ilmu itu diinternalisasikan, ilmu itu diamalkan, ilmu itu diterapkan, yang kemudian manusia satu dengan manusia yang lain terjadi ada satu simbiosis satu sama lain, maka akan membangun satu budaya tadi itu, membangun satu budaya. Budaya ini akan berjalan secara kontinu, jadi akan berjalan secara kontinu. Dan hambatan-hambatan dari budaya adalah globalisasi, tentunya. Globalisasi menjadi hambatan. Hambatan karena apa? Itu akan kadang-kala akan mengancam terhadap budaya itu sendiri. Tetapi budaya ini pun juga akan mengalami satu modifikasi. Karena darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih misalnya. Atau kita menggunakan satu konsep al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Mempertahankan budaya lama yang lebih baik dan juga menarik segala sesuatu lagi yang lebih baik lagi gitu. Nah, ini berarti bahwa budaya pun akan mengalami satu perkembangan. Nah, begitu pula peradaban pun juga akan mengalami satu perkembangan. Contoh misalnya saja di kota-kota besar, bahkan di pedesaan, model mereka untuk membangun rumah sudah berbeda-beda. Betul. Di perumahan-perumahan satu dengan perumahan yang lain, bagaimana arsitek-arsitek yang dibangun, ciri khasnya berbeda-beda. Ciri khasnya sudah berbeda-beda. Lingkungan yang dibangun pun juga berbeda-beda di situ. Nah, ketika kita berbicara tentang lingkungan, maka kental terhadap budaya. Tapi ketika kita melihat satu miniatur bangunan di situ, itu ending dari budaya. Jadi adanya satu goal dari budaya adalah peradaban itu. Nah, ini bro, para santri dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kuncinya apapun adalah ilmu. Kembali lagi ke ilmu ya. Kembali lagi ke ilmu, tidak serta-merta orang itu akan berbudaya yang anggun, bermartabat dan berwibawa tanpa didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa yang saya sampaikan saat ini adalah menjadi bagian dari pada saat saya dulu belajar di Madrasah Aliyah sebelah. Tidak bisa lepas dari belajar pada saat kami belajar di Pondok Pesantren Seblak dan Tebu Ireng. Tidak bisa lepas dari itu. Jadi betapa motivasi yang dikembangkan oleh para kiai, para asatid wal asatidah untuk apa? Motivasi mencari ilmu itu begitu tinggi sekali. Saya masih terngiang-ngiang ketika kami belajar khitobah ya. Pada saat itu ada istilahnya belajar ceramah, khitobah, belajar ceramah. Itu menggembleng mentalitas kita. Bahkan ketika kami ceramah pada saat itu, teman kita yang ada di depan itu, wah, dengan menggoda kita yang luar biasa, bilang nggak percaya segala. Walaupun saya sudah sampaikan sesuatu yang terbaik dan rujukannya jelas sebenarnya. Tapi itulah mental. Bahkan, wah, meja-meja itu digebrak-gebrak itu, nggak percaya saya. Tapi saya tetap tenang saja untuk menyampaikan itu. Karena itu menjadi bagian dari membangun mentalitas kita. Ketika kita dihadapkan pada satu persoalan-persoalan dan di dalam hidup ini kita tidak akan bisa lepas untuk menghadapi berbagai macam persoalan itu. Nah, motivasi kita untuk belajar, terus belajar. Jadi jangan puas dari apa yang kita miliki selama ini.
Karena itu tadi saya sudah mensitir utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai hingga ke liang lahat. Orang kita masih berada di dalam janin itu aja, atau kita berada di dalam perut seorang ibu masih berupa janin, ayah ibu sudah mendoakan kita, ayah ibu sudah membacakan doa-doa, sudah membacakan Al-Quran. Ini lebih khusus nuansa kasih sayang masyarakat NU gitu, Prof? Ya, Kebanyakan masyarakat luas lah ya, masyarakat luas, lebih-lebih masyarakat NU katakanlah begitu. Nuansa kasih sayang dibangun. Ketepatan kemarin kami bincang-bincang di Lakpesdam juga menggunakan online seperti ini, berbicara tentang pendidikan Islam dan keluarga. Jadi dimulai dari situ, motivasi untuk belajar dan belajar. Oleh karenanya para santri dan sekaligus para pemirsa pengajian online yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Seblak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya belajar di lingkungan kita saja, tapi juga belajar boleh kemana dan di mana saja. Sampai-sampai Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, karena negeri Cina pada saat itu budaya dan peradabannya luar biasa dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, wujud dari budaya dan peradaban adalah karena ilmunya yang sangat tinggi sekali. Nah, ilmu ini dikembangkan bukan hanya sekedar kajian-kajian literer, tetapi juga bisa kajian-kajian empirik untuk melakukan berbagai macam riset. Baik, Prof. Ini sebelum dilanjutkan, tentang kajian empirik, riset dan sebagainya, yang itu nanti menumbuhkan sebuah ilmu, pengetahuan, mulai dari buku memberikan inspirasi banyak orang. Ini nanti seperti apa dan akan masuk di dalam peradaban. Lah akan merubah peradaban ke depan yang lebih baik ini yang seperti apa? Trik-triknya bagaimana nih? Para santri, para muhibbin, pecinta ilmu. Setelah ini kita akan lanjutkan, kita jeda dulu. Universitas Islam Malang, Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Bagus, nanti ada respon dari santri juga. Ada, Mam. Para muhibbin, para pecinta ilmu, santri Pondok Pesantren Seblak Jombang dan seluruh pemirsa, kita kembali ke sesi ketiga, akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu, kebudayaan dan peradaban. Tadi sempat kita bicarakan tentang eksperimen. Sebagai ilmuwan itu harus melakukan eksperimen-eksperimen dan nanti akan menghasilkan ilmu pengetahuan, dan ini akan menjawab sebuah tantangan zaman, Prof. Peradaban 4.0, peradaban masa depan ini seperti apa ini, Prof? Jadi begini, tadi di awal-awal pembicaraan kita di sesi yang kedua tadi sudah saya singgung tentang bahwa ilmu pengetahuan akan melahirkan budaya dan peradaban. Termasuk tadi sudah saya singgung tentang 1.0, tentang revolusi industri, mesin uap. Lalu kemudian di abad ke-18, 19 itu juga terjadi satu booming yang luar biasa tentang 2.0. 2.0 adalah telah ditemukannya listrik, telah ditemukannya telepon pada saat itu. Bahkan yang menemukan telepon itu ada orang yang dungu. Itu luar biasa. Karena apa? Dia melakukan berbagai macam eksperimen. Dia melakukan riset. Dia melakukan uji coba dan uji coba. Maka disinilah seseorang, kalau mainannya itu adalah eksperimen,
mainannya adalah percobaan-percobaan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia akan menemukan satu momentumnya. Santri juga bisa melakukan eksperimen. Santri juga bisa, karena memang di sana juga dalam melakukan kajian-kajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih-lebih nanti kalau sudah masuk di perguruan tinggi tentunya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di abad ke-20 kita mengenal tentang revolusi industri yang disebut dengan komputer, yang disebut dengan 3.0. Jadi itu 3.0 untuk komputerisasi. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di 4.0 di abad ke-21 yang disebut dengan Internet of Things. Nah, Internet of Things ini pasti juga membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif. Positifnya apa? Seperti sekarang ini para santri, kita bisa melakukan satu kajian yang di mana saja bisa diakses. Bahkan bukan hanya di Indonesia, belahan dunia. Karena kita nanti jam 4 juga melakukan satu kajian-kajian tentang kajian Ramadan kan? Di NO Channel. Di NO Channel. Itu yang mengikuti bukan hanya Indonesia, belahan dunia. Belahan dunia yang mengikuti. Ini dampak positif. Internet of Things yang disebut dengan think, berpikir ya, itu bahkan seakan-akan melebihi kecerdasan manusia. Semua ada di internet. Semua ada di internet. Di Google itu ada. Walaupun di YouTube juga ada yang menyesatkan juga. Ada yang menyesatkan pula itu. Nah, ini para santri dan sekaligus juga masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar pijakan ilmu pengetahuan, terutama agama, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk menjadi benteng dasar agama ini. Maka pondok pesantrenlah yang kemudian meletakkan dasar-dasar keagamaan ini, termasuk di dalam membangun karakter moral Islam itu. Saya seringkali menyampaikan, intelektualitas dan rasionalitas kurang bermakna tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Maka spiritualitas itu ada di pesantren untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Paling tidak apa? Dia takut pada Allah lah, khasyatullah, takut pada Allah kalau dia melakukan satu kejahatan-kejahatan. Jadi kalau membuka di komputer, di internet, tidak akan membuka yang maksiat lah kira-kira. Nah, itu salah satu diantaranya. Tetapi juga ada sesuatu hal atau ilmu pengetahuan yang bertebaran di internet. Ini kok nggak sama ya dengan pemahaman saya. Dia akan berpikir lebih jauh. Ini jangan-jangan akan menyesatkan saya dan sekaligus mendudukkan manusia agar supaya tidak tercerabut dari akar kemanusiaannya. Karena manusia itu sesungguhnya dihadirkan Allah di atas bumi ini adalah untuk membangun kehidupan yang damai, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang bersatu. Seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, tiada lain adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul diutus di muka bumi ini tiada lain adalah untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Oleh karenanya di dalam kehidupan kita ini sesungguhnya antar satu dengan yang lain, muslim atau non muslim, itu sama-sama manusia yang punya kesempatan yang sama. Cuma keyakinannya saja yang berbeda. Dia membangun budaya dan peradaban sesuai dengan keyakinannya. Orang muslim juga demikian, membangun budaya dan peradaban juga sesuai dengan keyakinannya. Nah, ilmu pengetahuan ini menjadi sebuah kunci untuk menuju satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah al ilmu. Segala sesuatu ada jalannya dan jalan masuk surga adalah ilmu. Jadi pentingnya ilmu di sini. Maka ilmu akan mampu memberikan muatan atau memberikan satu kontribusi kepada diri manusia untuk memiliki wawasan yang sangat general, yang sangat luas, itu ya. Mereka akan bisa memproteksi hal-hal yang negatif, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui revolusi industri 4.0, tapi yang negatif juga banyak, hoax juga banyak. Lalu pornografi juga banyak di situ. Penyelewengan melalui teknologi
informasi ini juga banyak. Pembobolan ATM misalnya saja itu juga melalui teknologi informasi ini. Bahkan seringkali orang menipu juga melalui internet, teknologi informasi ini. Ini bisa digunakan untuk melakukan kejahatan dan bisa digunakan untuk melakukan kebaikan. Wadaina unajdain, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu diberikan pilihan. Bahkan manusia itu berada di dalam persimpangan. Mau memilih yang yang tidak baik. Baik atau yang tidak baik. Nah, ini pilihan yang disebut dengan choice. Disebut dengan pilihan ini. Nah, para santri, Masyarul muslimin, para pemirsa pengajian online yang diselenggarakan oleh pesantren Seblak Jombang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Ilmu ini bisa membawa manusia bahagia dan juga bisa membawa manusia sengsara. Nah, tinggal mau pilih yang mana, begitu. Kalau di pondok itu kan ada slogan yang menarik, Prof. Ya. Al ilmu bitta'allum, betul, wal barokah bil hikmah. Betul. Jadi kalau kita pengen ilmu ya belajar. Tadi Prof sudah menyampaikan belajar dan belajar. Betul. Dan kelebihannya santri adalah berkhidmah ke kiai. Betul. Nah, ini ada efek atau tidak? Ya, hikmah ke kiai iya, hikmah ke ilmu juga iya. Jadi dia menerapkan ilmunya dengan jujur juga iya. Itu ciri daripada para santri. Nah, saya dulu pengalaman Mas Imam, ketika saya lulus dari pesantren Seblak dan Tebuireng, sudah pulang ke rumah, karena masyarakat itu ibadahnya ya masih berada di masjid ya, untuk mengajak, menyeru kepada kebaikan-kebaikan itu. Kemudian saya membangun satu organisasi baru di desa yang disebut dengan Majelis Taklim. Dan Majelis Taklim itu diisi pula dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Saya datangi di tokoh-tokoh masyarakat itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat termasuk juga umaro, saya datangi. Saya mohon izin, saya akan mengundang beberapa orang. Dan niatnya saya sampaikan dan akan saya mulai. Hadirlah beberapa tokoh, ada yang resisten, ada yang menolak. Dianggap anak masih kecil, baru ini anak kecil tahu apa gitu ya, karena masih muda, baru lulus dari aliyah, lalu kemudian lulus dari pesantren Seblak dan Tebuireng pada saat itu. Lalu dengan kegigihan kami, biarin yang tokoh masyarakat sebagian ada yang ikut, sebagian ada yang tidak ikut. Dan saya juga mengundang yang teman-teman saya pada saat itu. Saya kumpulkan di suatu rumah tokoh RT saja di tempat saya pada saat itu. Saya sampaikan tentang niat untuk mendirikan majelis taklim itu. Dan respon dari tokoh masyarakat baik? Baik, dan dimulai dari RT saya saat itu. Jadi dimulai dari yasinan dan tahlil, kemudian ada majelis taklimnya di situ. Baik, Prof. Jadi peradaban yang baik, peradaban yang besar di depan ini, rupanya juga bisa dimulai dari peradaban yang kecil. Dari yang kecil dulu. Baik, inilah ini sebelum dikupas yang lebih mendalam lagi, Prof. Ya. Ini kita akan jedah terlebih dahulu. Pemirsa, seluruh santri Pondok Pesantren Seblak Jombang, tetap di Ngaji Ramadan Online. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unima dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
para muhibbin, para pecinta ilmu, santri Pondok Pesantren Seblak Jombang, kita kembali dalam sesi yang terakhir, pembahasan tentang ilmu kebudayaan dan peradaban. Peradaban yang besar itu diawali dari peradaban yang kecil, yang itu dilakukan terus menerus dan istiqomah. Kalau kita tarik di dalam umat Islam, Prof, sebenarnya apa sumbangsih Muslim dengan untuk peradaban ini? Ya, baik, Mas Imam. Jadi memang sebuah peradaban itu harus dimulai dari yang terkecil, tidak bisa langsung besar. Begitu juga para santri, tulab, para pelajar, tidak bisa langsung serta-merta akan menjadi besar tanpa melalui satu proses yang dari yang kecil. Maka ada satu istilah yang disebut dengan think globally and act locally. Jadi kita boleh berpikir global, tetapi kita harus bertindak dari yang terkecil dulu, terkecil dulu. Nah, tadi saya katakan, saya memberikan satu contoh dari apa yang kami lakukan setelah kami dari pesantren dan dari madrasah alias Seblak pada saat itu. Kami mulai dari yang terkecil dulu, diikuti oleh beberapa orang. Jadi saya sempat mengikuti selama kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Itu setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Saya ikuti terus berjalan lancar. Nah, saat itu saya bergeser ke Malang karena kuliah, Bro. Karena saya kuliah di Unisma. Unisma. Iya, saya kuliah di Unisma. Saya tidak sampai tes di negeri, enggak saat itu. Langsung masuk ke Unisma. Mantep Unisma ya, Bro? Iya, karena hadirnya Profesor Kiai Muhammad Tolha Hasan pada saat memberikan kuliah di Seblak pada saat itu, saya sebagai pelajar. Saya langsung tertarik dengan situasi itu. Seorang kiai ya, yang dekat dengan pesantren, apalagi lulusan dari Tebuireng. Lalu saya langsung datang ke sini, daftar, dan alhamdulillah sekarang saya bisa menuai hasilnya. Itu ya. Jadi almarhum Profesor Kiai Tolha Hasan itu sudah menjadi inspirasi panjenengan ketika baru masuk di Unisma. Sebelum saya masuk di Unisma, bahkan sudah memberikan inspirasi. Nah, saya kembali lagi kepada budaya yang terkecil tadi itu. Jadi karena apa? Budaya ini bermacam-macam. Budaya ini kan kolaborasi antara agama, ilmu sosial, bisa juga ilmu ekonomi, bisa ilmu politik, bisa ilmu seni. Ini budaya. Termasuk tahlilan itu jangan dikira tidak ada unsur seninya. Ada unsur seninya ya? Ada unsur seninya, ada unsur ekonominya, ada unsur sosialnya, gitu ya. Ada unsur agamanya. Karena budaya itu adalah terdiri dari berbagai macam unsur yang tidak bisa dipisahkan. Ada kombinasi. Kenapa di situ, ada unsur seni misalnya saja? Kita hadir di situ, ada rasa senang. Kalau tidak ketemu dengan temannya, kita merasa ada sesuatu hal yang hilang. Hadirnya itu karena dia senang. Kalau orang nggak suka tahlilan berarti nggak suka seni, Bro? Betul, bukan begitu. Dia akan melihat seni apa yang dia akan senangi. Bermacam-macam. Jadi ada seni dangdut tadi, ada seni tari, ada seni musik, ya, ada wayangan dan lain sebagainya. Bermacam-macam. Setiap manusia punya seni, gitu ya. Nah, lambat laun saya lanjutkan lagi. Lambat laun yang nama Jamaah Tahlil ini berkembang pesat. Saya tinggal dari waktu ke waktu, berkembang terus. Jadi bahkan di situ saling membantu satu sama lain. Sampai berkembang bukan hanya dusun tapi desa. Berkembang lagi ke desa lain, berkembang lagi ke desa lain. Yang awalnya masih sedikit orang ya? Yang asalnya dimulai dari titik nol. Berkembang dan berkembang dan berkembang. Itulah kira-kira yang menjadi bagian dari monumen-monumen yang kita bangun dalam hidup ini melalui dari ilmu tadi itu. Ilmu dari pengalaman. Kan begitu ya? Ya. Jadi ini bisa jadi pengalaman, pengetahuan, pemahaman, pengertian. Atau bisa dibalik. Pengetahuan, kemudian pemahaman, pengertian, pengalaman lagi. Ini tidak akan bisa lepas.
dari 3 unsur itu. Nah, saya kemudian masuk ke revolusi industri 4.0. Belajar melalui teknologi informasi seperti ini baik, tapi lebih baik lagi kalau kita ini bisa face to face, bisa langsung ketemu, karena keberkahan itu kita dapatkan kalau kita ketemu, langsung ketemu ya Prof? Ketemu, bisa dialog dengan enak, kita bisa melihat keteladanan dari seorang kiai, seorang ustadz gitu ya, seorang ustadzah misalnya saja, kita bisa mencium tangannya, kita bisa berjabat tangan. Berbeda loh dengan kita belajar melalui online seperti ini, dengan kita langsung bertatap muka, itu berbeda sama sekali. Apalagi dalam konteks ini adalah seorang santri, seorang pelajar itu mendatangi kiainya, bukan kemudian kiai dan ustadz-ustadzah yang mendatangi kepada para santri dan ini para pelajar. Sekarang ini banyak yang seperti itu, Prof. Nah, sekarang itu banyak yang seperti itu. Maka di kampus ini, di kampus Unisma ini, seringkali saya anjurkan untuk bagaimana para mahasiswa ketika dia melaksanakan muhibah kunjungan dan sekaligus dia ziarah ke makam-makam wali 9 misalnya saja, tolong kamu harus singgah di beberapa pesantren. Ketika di beberapa pesantren itu kamu ngaji ke kiai. Sebelumnya harus diminta dulu. Sebelumnya harus memberitahu. Nanti dari pengurusnya datang ke pondok itu, kemudian minta, nanti santri kami akan datang kiai sekian orang dan ikut, dan nanti mohon bisa balah di situ, dan mahasiswa kami ikut ngaji di situ untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan dari ngajinya para kiai itu. Ini luar biasa, Prof. Mahasiswa Unisma masih memikirkan bahwa kecerdasan itu tidak cukup. Tidak cukup. Tapi rupanya keberkahan ini juga sangat penting dalam kehidupan. Oleh karenanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mutlak. Maka kita rumuskan di situ ada rumah kreatif misalnya, ada PKM, program kreativitas mahasiswa, ada UKM, unit kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk apa? Embrio untuk membangun budaya dan peradaban melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang digali itu. Teknologi ini kan penting, Prof, ya? Iya. Santri untuk mengakses teknologi informasi di internet dan sebagainya. Ini bagaimana caranya agar santri ini juga tidak salah di dalam pengaksesan? Iya. Mencari informasi tentang kitab, informasi tentang keilmuan dan sebagainya. Iya. Jadi begini, teknologi jangan diartikan sesuatu hal yang bersifat hardware, perangkat lunak saja, perangkat keras saja, tapi juga software, ada perangkat lunak pula. Jadi cara berpikir itu juga teknologi. Prosedur berpikir adalah teknologi, teknik berpikir adalah teknologi. Jadi metode berpikir adalah teknologi. Itu. Pendekatan yang kita lakukan adalah teknologi. Maka kita jangan salah, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu ada yang disebut dengan software, gitu ya, perangkat lunaknya itu. Perangkat lunak ini sejak pada zaman Rasulullah Muhammad SAW sudah ada. Nah, perangkat keras mungkin pada saat itu belum semodern seperti sekarang ini, gitu ya, belum semodern seperti sekarang ini. Maka dari itu sekarang kita sudah dihadapkan bukan lagi teknologi informasi 4.0, sekarang kita sudah masuk ke society 5.0. Jadi humanity ini terkait dengan kemanusiaan. Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, budaya dan peradaban dari waktu ke waktu yang semakin maju, semakin dahsyat ini, jangan sampai kemudian sifat-sifat kemanusiaannya akan tercerabut. Maka disinilah muncul yang disebut dengan Society 5.0. Teknologi hanya kita jadikan sebagai instrumen dalam kebahagiaan kehidupan manusia,
baik di dunia maupun di akhirat. Instrumen, bukan tujuan utama. Tetapi yang menjadi tujuan utama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dan sekaligus juga monumen-monumen yang dibangun oleh manusia di dalam hidup, dia bisa melakukan apa dan bisa berbuat apa untuk kepentingan kemaslahatan umat. Ya ini Prof, ini respon dari para santri luar biasa Prof. Alhamdulillah. Ini saya lihat dari YouTube, dari Facebook, ini ada pertanyaan dari Siti Fatma Arini. Ya, ya. Ini menanyakan tentang di era 4.0 masih ada pondok pesantren yang melarang adanya pengaksesan internet bagi santri. Menurut panjenengan, Ya. apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi era yang seperti ini? Ya, memang begini. Banyak pondok-pondok pesantren yang memberikan satu ruang yang sangat terbatas kepada para santri. Ini untuk kemaslahatan santri sendiri. Jadi, tetapi pasti juga ada ruang-ruang sedikit yang diberikan, tidak 100% tidak boleh begitu. Betul. Jadi, misalnya dalam 1 minggu sekali cukup dengan setengah jam. Setelah itu dikumpulkan lagi. Itu seperti anak saya juga begitu. Dia di pesantren, dia bawa HP. Rata-rata santri itu bawa HP, tapi HP-nya dititipkan. Hanya waktu khusus pada ya? waktu tertentu, mulai jam 4 sampai setengah 5, ini untuk telepon kepada orang tuanya, kangen-kangenan kepada kedua orang tuanya. Untuk kesempatan mengakses hal-hal yang bersifat negatif itu tidak ada. Dan saya setuju dengan model begitu. Betul, betul. Ya, tapi khusus santri belajar dan belajar menjadi kunci utama. Kalau nanti terkait dengan masalah perkembangan teknologi informasi dan lain sebagainya, pesantren tentunya sudah beradaptasi dengan itu. Maka hal-hal yang bersifat inovatif mesti disampaikan di pesantren itu. Maka dari itu para santri tidak harus terlalu bergejolak dalam hati kita untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Karena apa? Kiai, bunyai, ustadz, ustadzah cinta kepada Anda semuanya untuk mempersiapkan masa depan Anda yang lebih ceria. Memang belum saatnya Anda sekarang untuk melakukan satu explore terhadap segala hal yang ada di dunia ini. Memang ada batasan-batasan yang sedemikian rupa, tetapi hikmahnya nanti akan Anda peroleh pada masa yang akan datang. Pada saat itu kami tidak familiar terhadap teknologi informasi itu, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kami belajar dan belajar. HP saja juga nggak punya, telepon juga nggak punya, gitu ya. Paling kalau mau komunikasi sama orang tua melalui surat. Hanya itu saja. Itu. Nah sekarang ini maka ada pembatasan itu bukan berarti tidak boleh melihat dunia luar, tetapi karena kiai, ustadz, ustadzah, bunyainya sayang pada para santri itu, pada putra putri dari kedua orang tuanya itu. Nanti kalau itu dibebaskan, maka konsentrasi mereka bukan belajar, tapi konsentrasi mereka adalah WA, kira-kira begitu. Ini masih banyak pertanyaan Prof, tapi kita akan jawab satu pertanyaan lagi Prof. Iya, boleh. Karena tidak mungkin ini akan dijawab semuanya, karena betul. waktunya sangat terbatas. Betul sekali. Ini pertanyaan dari Indah Lia Farida menanyakan tentang bukannya adab itu, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Lalu bagaimana orang yang berilmu itu ada yang tidak beradab? Ya, jadi kebanyakan adalah orang yang beradab memiliki sebuah peradaban karena memang dia didukung dengan ilmu. Kalaupun toh mereka sudah beradab, dia juga punya ilmu, tapi ilmunya juga masih sangat terbatas, gitu ya. Memang saya sangat sepakat bahwa akhlak adalah menjadi starting point di dalam membangun sebuah budaya dan peradaban. Maka dari itu di negara kita, Republik Indonesia dibangun bukan dari syariah, bukan dari perundang-undangan, bukan dari sebuah peraturan, tapi dibangun dari etika dan adab. Maka pada saat di dalam Piagam Jakarta menghilangkan 5 kata karena ada hanya satu protes yang dilakukan oleh
warga di wilayah timur kebanyakan adalah non-muslim, agar supaya dihilangkan 5 kata tadi itu, agar supaya kalimat sila pada sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, jangan lagi ketuhanan dengan menjalankan syariat sesuai dengan pemeluk ajaran Islam itu. Nah, situasi yang seperti ini yang kemudian Hadratus Syekh Wahid Hasyim pada saat itu, salah satu dari anggota BPUPKI, beliau menyampaikan kepada sang ayah tercinta Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa ada di antara kelompok masyarakat wilayah timur yang memprotes akan 7 kata yang ada di dalam Piagam Jakarta, terutama pada sila yang pertama itu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian beliau istikharah selama 3 hari, beliau istikharah, yang pada akhirnya apa? Beliau setuju untuk 7 kata itu dihilangkan, yang kemudian muncullah ketuhanan yang Maha Esa seperti yang sekarang ini. Mbah Hasyim Asy'ari setuju. Masih melakukan istikharah. Istikharah dulu. Tidak langsung datang, namu langsung menjawab, tidak. Betul, tidak. Istikharah dulu. Nah, ini apa? Maksudnya adalah stabilitas nasional itu menjadi kunci utama. Persatuan menjadi kunci utama. Walaupun negara kita berbeda-beda di dalam kitab Sutasoma, itu ya, di situ dijelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Beda budaya, beda agama, beda suku, adat istiadat, beda wilayah, bahkan beda strata ekonomi, berbeda strata pengetahuannya dan sebagainya, tapi tetap satu. Ini satu kekayaan bangsa kita. Oleh karenanya, sebuah budaya dan peradaban akan bisa dibangun dengan cantik. Dasar utamanya adalah akhlak atau etika. Nah, akhlak dan etika itu kebanyakan dimiliki oleh para santri yang punya sikap tawaduk kepada seorang guru, punya sikap tawaduk kepada orang tua, punya sikap dan tawaduk kepada para kiai, para bunyai, dan ini tidak bisa diabaikan. Ya, sikap tawaduk itu karena apa? Manfaatnya ilmu itu karena sikap tawaduk yang dibangun oleh seorang yang punya ilmu tadi. Jadi tawaduk terhadap ilmu, tawaduk terhadap dirinya, tawaduk kepada kedua orang tua, tawaduk kepada para kiai dan bunyai, dan tawaduk pula kepada sesama teman. Ini bangunan yang luar biasa. Ini sudah menjadi bagian dari budaya kita. Kalau kita sudah punya budaya seperti itu, maka calon mertua itu akan melamar dengan cepat, kira-kira begitu. Tidak perlu tanya yang lain lah, sudah tidak perlu tanya yang lain. Karena apa? Itu tadi akhlaknya yang sungguh mulia sekali, akhlakul mahmudah gitu. Itu sungguh mulia sekali, apalagi didukung dengan kemampuan pengetahuan dan teknologi. Maka Universitas Islam Malang sebagai kampus yang terbesar di kalangan Nahdlatul Ulama dan juga memiliki satu reputasi sebagai kampus masuk ke kampus terbaik di tingkat nasional, maka kita terus untuk menjalin satu komunikasi bukan hanya sesama kampus di Indonesia, tapi juga kampus-kampus di dunia. Sampai sekarang kita memiliki mahasiswa dari 15 negara. Ini kan menjadi bagian dari membangun budaya dan peradaban. Maka kita punya jargon Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia, budaya dan peradaban. Itu yang kita bangun. Memang endingnya di dalam mengembangkan ilmu adalah membangun budaya dan peradaban. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, ini ending utamanya adalah ketika kamu hidup di dunia ini, sudahkah kamu membuat satu monumen-monumen budaya-budaya yang bisa memberikan kesan kepada masyarakat pada umumnya? Maka khairun nas anfa'um linnas itu menjadi kunci utama di dalam hidup ini. Menarik sekali, Prof. Ini para santri, para muhibbin, para pecinta ilmu, bahwa mengembangkan ilmu itu sebenarnya tujuannya adalah mengembangkan peradaban dunia ini, mengembangkan budaya dan peradaban, mengembangkan budaya dan peradaban ini.
ini sudah masuk dalam ujung acara, Prof. Iya. Ini bisa diberikan satu closing untuk memberikan semangat untuk para santri. Baik, para santri dan sekaligus pemirsa pengajian online yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Seblak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah sebagai dasar untuk membangun budaya dan sekaligus menghasilkan sebuah peradaban. Dengan ilmu pula akan mengembangkan wawasan kita bisa lebih luas, yang kita akan bisa selalu mendudukkan diri kita karena dengan ilmu. Dengan ilmu pula akan meningkatkan kualitas kerja di mana kita berada. Dengan ilmu pula akan meningkatkan kualitas kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu pula akan meningkatkan profesionalitas, dan bahkan dengan ilmu pula akan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 unsur itulah apabila diinternalisasikan dalam kehidupan yang nyata, maka akan terbentuklah sebuah budaya dan peradaban, dan akan mengesan dan akan memberikan kesan kepada masyarakat di sepanjang masa. Baik, Prof. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada suatu hal yang kurang berkenan. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Saya cinta pada Seblak, Pondok Pesantren Seblak, karena saya memang alumni Pondok Pesantren Seblak. Maka pesantren menjadi sebuah miniatur lembaga pendidikan yang jangan dijauhi, tetapi harus selalu didekati. Kita tetap tawaduk kepada para kiai dan bunyai, asatid wal asatidah, juga harus tawaduk kepada kedua orang tua. Itu menjadi kunci sukses untuk menuntut ilmu, agar supaya akan bisa menghasilkan budaya dan peradaban yang anggun dan bermartabat. Demikian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan, Prof, ini mohon untuk berikan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat. Amin. Atubalighuna bi as-salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlit ta'ah wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muhibbin, para pecinta ilmu, mengaji Ramadan online sudah selesai pada sesi sekarang hari ini, tapi ini akan bisa dilakukan di hari-hari yang lain karena pembahasan ilmu ini sangat penting untuk terus dilakukan dan dikembangkan. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unima dari NU untuk